Jamaah Haji Indonesia gelombang pertama makin meramaikan Masjid Nabawi, Madinah. Penting, jamaah perlu mewaspadai hal ini di Madinah. Apa saja panduan dan tip ibadah di Masjid Nabawi dan sekitarnya? Dukung Spirit Haji Mabrur dengan subscribe, like, komen. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Pemandangan Masjid Nabawi kini makin meriah dengan makin banyaknya jamaah haji Indonesia yang datang ke kota Nabi. Selama sekitar 9 hari di Masjid Nabawi, aktivitas jamaah haji Indonesia lebih banyak fokus ibadah salat arba'in, salat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi. Kota Nabawi tenang dan landai, tidak naik turun seperti Makkah. Namun namanya di Arab, cuaca di Madinah panas terik, menyengat atau panas semelet kata orang Jawa. Nah, meski hotel jamaah dekat dengan Masjid Nabawi, ada puluhan jamaah haji yang tersesat atau tersasar, tidak tahu arah pulang karena tinggi hotel di Madinah hampir sama. Inilah kondisi yang dihadapi jamaah haji Indonesia di Madinah. Cuaca panas dan dingin. Pengelolaan kesehatan penting karena suhu udara di Saudi sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Di tengah suhu yang berbeda dengan tanah air, jamaah haji harus bijak menghemat tenaga agar bisa menunaikan rangkaian haji yang utama seperti wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah dan Mina. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Lilik Marhaendro Susilo mengimbau para jamaah, khususnya para jamaah lansia, untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruang. Mengingat saat ini kondisi cuaca di Madinah sedang dalam kondisi terik panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius, ujar Lilik. Lilik mengimbau terutama bagi jamaah lansia tidak perlu memaksakan salat berjamaah di Masjid Nabawi di tengah cuaca yang sangat panas pada siang hari. Jemaah bisa menunaikan salat di hotel untuk menghindari kelelahan. Apalagi bagi jamaah uzur, berkursi roda, dan sakit bisa salat di hotel. Selain cuaca panas, jamaah haji mungkin akan menghadapi hujan, angin kencang, beserta pasir melanda Madinah seperti yang terjadi pada 28 Mei 2023. Jelang subuh, cuaca Madinah kadang dingin dengan angin kencang yang berpotensi jamaah terkena infeksi saluran pernapasan. Jamaah tersasar. Puluhan jamaah tersasar dari rombongan Masjid Nabawi. Sebagian besar yang rentan tersasar jamaah yang baru tiba di kota Madinah dan belum orientasi lokasi. Waktu rentan jamaah tersasar terjadi ketika selesai melaksanakan salat di Masjid Nabawi yang sudah penuh dengan jamaah dari berbagai negara. Jamaah bingung alur keluar masjid karena tidak mencatat pintu masuk masjid dan pintu gerbang memasuki masjid. Jamaah haji Indonesia banyak yang tersasar karena tertinggal oleh rombongan usai sholat Jumat. Jamaah mudah menuju Masjid Nabawi, giliran pulang kebingungan dan tidak tahu jalan ke arah hotelnya. Semua jamaah yang tersasar sudah kembali ke hotel dan kamar masing-masing dengan kondisi aman dan selamat setelah diantar petugas. Berdasar temuan Spirit Haji Mabrur saat bertugas mengawasi penyelenggaraan haji 6 tahun, selain jamaah haji reguler,
beberapa jamaah haji khusus ada yang tersesat, termasuk jamaah haji furoda. Petugas membawa jamaah haji yang tersasar ke kantor PPIH Dakar Madinah. Selanjutnya petugas menghubungi kontak PIHK untuk mengambil jamaahnya. Repotnya beberapa jamaah haji furoda tidak menggunakan kilang identitas atau tanda pengenal lain. Untuk menghindari kebingungan selama beribadah di Masjid Nabawi maupun saat kegiatan di kota Madinah, berikut panduan dan tips bagi jamaah haji dari arahan PPIH dan pengalaman Spirit Haji Mabrur. Terkait dengan keamanan, 1. Mencatat nama dan nomor telepon hotel serta mengenal ciri dan mengingat posisi hotel sebelum berangkat ke masjid. 2. Memberitahu dan mencatat nomor kontak ketua regu dan rombongan serta PPIH di pemondokan. 3. Mengenakan identitas pengenal terutama gelang jamaah dan jangan menukar gelang jemaah dengan jemaah yang lain. Saya masih menyimpan gelang identitas saat haji tahun 2008 yang terbuat dari besi. Dalam gelang ini terdapat info penting, negara, nama lengkap jamaah, tahun haji, nomor paspor, embarkasi, dan nomor kloter. Ada juga hotel yang memberi gelang karet, nama hotel, alamat, dan kontak. Melalui gelang, jamaah diketahui identitas dan bisa dilacak jika hilang atau kena musibah. 4. Jamaah tidak pergi sendiri, terutama saat awal kedatangan. Pergi dan pulang secara berkelompok kecil. 5. Orientasi Masjid Nabawi dan kenali tanda-tanda jalan yang dilewati. Perhatikan nomor pintu masuk Masjid Nabawi dan jalan menuju tempat saf salat. 6. Jamaah tidak membawa perhiasan yang mencolok atau uang dalam jumlah banyak yang akan mengundang terjadinya aksi kejahatan atau kriminalitas. Petugas keamanan kerap menemukan barang tercecer milik jamaah haji. Jamaah haji waspada untuk tidak menaruh barang berharga sembarangan dan menitip barang pada orang yang tidak dikenal. 7. Jamaah tetap tenang jika terlepas dari rombongan. Ada petugas yang akan menyisir jamaah yang tersesat atau jamaah bisa minta tolong jamaah lain. Jamaah bisa mengenali petugas berbaju hitam putih bertuliskan PPIH Arab Saudi atau menuju posko dinamis petugas di pintu masuk halaman Masjid Nabawi. Terkait dengan kesehatan, 8. Menggunakan pelembab bibir untuk menghindari bibir pecah dan menggunakan baju panjang untuk mengurangi dampak cuaca panas atau dingin. 9. Membawa alat pelindung diri berupa payung untuk melindungi dari sengat matahari pada siang dan payung jika terjadi hujan. 10. Menggunakan alas kaki atau sendal tebal untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. Agar sandal tidak hilang, sandal dimasukkan ke kantong, kemudian disimpan di tempat sandal dekat salat dengan mencatat nomornya. Upayakan selalu minum secara teratur untuk menghindari dehidrasi. Minum air zam-zam yang tersedia di masjid dan pilih yang ada tulisan no cold atau tidak dingin. Jemaah bisa minum Oralit 1 saset dicampur dengan 300 ml air mineral untuk memulihkan kebugaran tubuh. 12. Tidak menunda makan. Konsumsi makanan bergizi yang cukup dan bervariasi. Istirahat yang cukup dan luangkan olahraga ringan untuk menjaga kebugaran tubuh.
13. Cek kesehatan dan minum obat teratur bagi yang memiliki riwayat sakit dari tanah air. 14. Gunakan masker di tempat ramai, terutama bagi yang sensitif sakit batuk pilek. Penggunaan masker kain yang dibasahi ketika beraktivitas di luar ruangan merupakan cara efektif menjaga kelembaban hidung, sekaligus mencegah debu terhirup secara langsung. Terkait ziarah dan ibadah, 15. Atur irama keberangkatan dan kepulangan dari pemondokan menuju Masjid Nabawi dan sebaliknya untuk menghindari penumpukan antrean lift di hotel. Titipkan kunci kamar ke resepsionis sebelum pergi dari hotel. Siapkan uang secukupnya jika ingin jajan, misalnya antara maghrib dan isya. 16. Tidak memasakkan salat arba'in bagi yang memiliki kendala kesehatan dan atur keberangkatan ke masjid. 17. Isi dengan sebaik-baiknya waktu di Masjid Nabawi dengan ibadah salat wajib dan berbagai salat sunnah, zikir dan doa, salawat, serta membaca dan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan guru sesudah salat. Masuk ke Raudhah setelah mendapat tasrih atau izin yang dikoordinir petugas haji. 18. Memanfaatkan ziarah ke tempat ziarah untuk lebih memahami sejarah Islam dan menguatkan semangat dakwah. Jamaah tidak kalah belanja setiap waktu, khususnya jamaah haji gelombang pertama yang akan menuju ke Makkah. Ingat, berat barang bawaan dibatasi. 19. Tetap menjaga sikap dengan tidak berkata kasar. Jamaah dilarang membuang sampah sembarangan, membentangkan spanduk partai atau KBIH, atau bendera secara mencolok. Jika ketahuan petugas merokok di areal masjid, jamaah dikenakan denda 200 real atau 800.000 rupiah. Dengan ikhtiar dan doa terbaik, semoga jamaah haji Indonesia senantiasa selamat, tidak tersesat, dan terjaga kesehatannya. Jamaah bersyukur, menjaga silaturahmi, dan saling menolong antar jamaah sebagai bagian meningkatkan pahala haji.